Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tika Seriani dengan NIM 20090303650. Di sini saya akan membuat gambar soal nomor 1 pada modul 3. Saya berasal dari kelompok kecil 2.6. Baik, pertama yang dilakukan yaitu mengatur unit dengan mengetikkan unit. Di sini saya pilih tipenya desimal dengan precision 0. Satuan yang saya pilih milimeter. Baik, yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat objek dengan line. Kita atur sini 20. Ke atas 5, samping 80, ke bawah 5, 40, ke atas 20. Selanjutnya kita akan membuat objek lingkaran yang berada di tengah-tengah sini ya. Kita buat dulu garis bantu. Dengan bantuan lain saya buat sini bantuan 35. Lalu pilih circle untuk membuat lingkaran dengan center diameter. Ini saya pilih 60. Lalu 40. Lalu 35. Setelah itu kita buat garis yang berada di samping kiri dan samping kanan lingkarannya dengan bantuan line. Kita sejajarkan. Saya matikan dulu ortonya ya, biar tahu titiknya. Oke, di sini kan terdapat titiknya. Setelah itu buat lagi di samping kanannya. Setelah itu kita lakukan chamfer dan fillet dengan menggunakan ini. Pertama kita fillet. Di sini kita pilih radius. Radiusnya itu 10 sesuai pada gambar ya. Kita pilih garis pertamanya dengan garis kedua. Setelah itu kita fillet lagi untuk sebelah kanan. Lalu kita akan memfillet yang berada di bawah lingkarannya dengan ukuran radius 3. Lakukan di kedua sisi ya. Nah, setelah kita memfillet, kita melakukan chamfer dengan memilih chamfer. Kita pilih di comment window-nya ini distance dengan ukuran 5. Untuk garis keduanya pilih 5 juga. Pilih garis pertama dan garis kedua. Nah, lakukan hal serupa untuk samping kanan. Oke, setelah itu kita akan membuat objek yang berada di atas lingkaran ini ya. Oke, pertama kita buat garis bantu dengan bantuan line. Di sini saya buat ukurannya itu ditambah 35. Setelah itu saya akan membuat persegi panjang dengan bantuan polyline dengan ukuran dari sini endpoint ke arah kanan itu saya akan hidupkan ortonya ke arah kanan karena ukurannya 20, separuhnya jadi 10 ya. 10 ke bawah itu saya pas. Oke, 10. Saya kasih sini 10. Ini di sini 20 ya. 10. 10. Oke, sudah terbuat bentuk persegi panjangnya. Kita hapus menggunakan trim. Garis yang tidak diperlukan ya. Ini. Oke, terbentuk sudah. Lalu kita akan membuat objek yang berada di dalam sini ya, dengan bantuan polyline lagi. Pertama kita ambil dari titik tengah sini, ukurannya itu karena dia 10 jadi 5. 5 ke bawah itu 2, ke kiri 2, ke bawah. Di sini terserah ya, ambil berapa di sini saya pilih 7. Lalu karena diameternya 6, kita tulis 6. 7, 2, 2, dan 5. Oke, sudah terbentuk.
Sudah. Jadi kita akan membuat lagi objek yang berada di samping kanan bawah lingkaran sini ya. Pertama kita buat garis bantu dahulu. Ini ke bawah ini sembarang, saya sih tulis 10, 15. Kenapa 15? Karena pada soal itu objeknya itu berada di tengah-tengah titik 15. Oke, untuk ke atasnya saya pilih di sini 40. Oke, terserah sih mau berapa ya. Selanjutnya saya buat objeknya dengan polyline lagi. Titik tengah sini saya atur karena diameternya itu 15, jadi separuhnya itu 7,5. Ke bawahnya itu 5. Karena di situ ukuran diameter 9, sisanya itu kan di bawah 9. Jadi 15 kurang 9 kan 6. 6 dibagi 2 jadi 3. Kita pilih 3. 15, 9, 15, 3, 5, 7,5. Oke, sudah terbentuk. Lalu kita akan membuat garis sudut yang berada di sini, samping kiri dan samping kanan lingkaran. Saya membuatnya itu dengan alat bantu line. Di sini saya memilih mensejajarkan. Pada titik ini saya pilih tarik garis ke kiri 25. Ke bawah saya habiskan di sini di titik endpoint itu 20 ya. Oke. Buat lagi di samping kanannya dengan cara yang sama. 25 ke bawah 20. Setelah kita matikan ortonya, kita buat garisnya dengan line ya. Dari sini, intersection, tarik sampai ke endpoint. Titik endpoint ini. Lakukan pada sebelah kiri juga ya. Ini, tarik. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat garis lengkung bebas menggunakan tools Spline dengan mengetikkan SP, lalu pilih Spline, kita buat ya di sini bebas aja bentuknya mau kayak mana, sesuaikan. Lalu kita buat lengkung bebas yang berada di sini dengan cara yang sama menggunakan tools Spline. Di sini saya akan memindahkannya dengan bantuan tools Move. Oke. Setelah ini kita hapus garis-garis yang tidak dibutuhkan menggunakan trim dan juga erase ya. Kita hapus. Untuk menghapus hati-hati ya, jangan sampai kita salah menghapus. Karena jika salah menghapus bentuknya akan berbeda sehingga tidak sesuai dengan yang tertera pada gambar. Oh ya, tidak lupa juga untuk membuat garis di sini karena tertinggal tadi ya. Buat di sini juga. Langkah terakhir yaitu menambahkan arsiran yang ada di sini dengan tools hatch. Sini hatch kita pilih. Kita pilih ANSI 31. Pilih bagian yang ingin diberi arsirannya. Oke, selesai. Untuk memperjelas gambar, kita dapat menggunakan memperjelas ukuran gambar ya tepatnya, dapat menggunakan tools dimension untuk garis-garis yang ada
Dan untuk memberi dimensi sesuai dengan kebutuhan, kita dapat menggunakan tools leader di sini ya. Baik, kita akan mulai dari sini. Sini ya. Kita 20. Karena dia diameter, kita atur depannya dengan menambahkan simbol diameter. Oke, jadi, nah untuk menggunakan tools leader sesuai dengan kebutuhannya, kita dapat mengetikkan pada comment window itu key leader. Lalu kita pilih di mana objek itu akan diletakkan. Oke, saya meletakkannya di sini. Lalu kita tulis dengan teks, tempatkan teks itu ya. Oke, setelah itu kita ketik diameter 6, true. Oke, diameter kita masukkan. Diameter 6, true. Untuk panah ke bawah kita dapat mengetikkan huruf W, lalu ubah menjadi GDT. Diameter 10. Oke. Kita perbesar ukurannya. Saya di sini perbesar menjadi 3. Nah, untuk garis yang lain, untuk diameter dapat menggunakan tools dimension diameter. Kita pilih di sini 60, 40, 30. Nah, untuk di sini kita bisa menggunakan key leader lagi. Masukkan teksnya ya. Situ C5. Ya, tertulis C5. Kita perbesar hurufnya. Oke. Untuk garis-garis selanjutnya sama seperti sebelumnya ya. Pada video-video sebelumnya, menggunakan tools dimension dengan memilih kalau ya garis kita pilih linear, radius kita pilih radius, dan diameter pilih diameter. Oke, di sini saya akan membuat dulu ya. Oke, setelah sekian panjang pemberian dimension, hasilnya akan tampak seperti di layar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pramwardana dengan NIM 2009036029 dari kelompok kecil 2.6. Di video ini saya akan mengerjakan soal dari soal modul 3. Langsung saja ke pembahasan soal. Yaitu pertama-tama kita dapat membuat lingkaran sebesar dengan diameter 155. Pertama kita dapat membuat seperti ini. (155). Kemudian 145,
125, dan 115. Kemudian setelah jadi seperti ini, kita dapat menarik garis dari sini (125). Kemudian kita dapat menghapus, mentrim. Nah, setelah dihapus atau ditrim, kita dapat menarik garis sepanjang 53,4. Nah, setelah seperti ini, setelah lihat sepanjang 53,4, kemudian kita kembali dapat membuat lingkaran lagi dengan diameter 50. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita dapat membuat lingkaran lagi dengan diameter 15. Setelah seperti ini, 15, kemudian membuat lingkaran lagi dengan diameter 32,5. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita dapat membuat polar array lingkaran. Namun sebelumnya kita dapat membuat garis bantu terlebih dahulu. Kemudian kita dapat membuat lingkaran dengan diameter 11. Nah, setelah seperti ini kita dapat menghapus garis bantunya atau mentrimnya. Kemudian kita buat polar array-nya. Setelah seperti ini, kita kemudian dapat melanjutkan dengan menggunakan polar array. Kita klik polar array, terus kita pilih yang mana yang mau
duplikasi, kita klik, lalu kita enter. Kemudian kita klik titik tengahnya seperti ini, dan akan bisa dilihat akan jadi seperti ini. Terduplikasi sebanyak 6 sesuai yang kita inginkan. Setelah di sini kita pilih 6 dan 6. Ini, lalu kita enter. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita dapat melanjutkan garis seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita dapat mematikan orto. Lalu kita akan membuat garis bantu, panjangnya bebas saja, asal bisa terlihat sepanjang dengan lebar 37 derajat. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, hubungkan di sini. Seperti ini. Kemudian kita dapat mentrim atau kita dapat menambahkan garis lagi dan orto. Dia dapat menambah garis bantu naik ke atas sepanjang 20. Panjang 40 ke bawah. Begitu juga di sebelahnya. Jika sudah terlihat seperti ini, maka kita dapat menghubungkan Nah, setelah kita hubungkan seperti ini, juga dapat menghubungkan ini. Kita hubungkan juga. Jika sudah terlihat seperti ini, maka kita dapat mentrim atau menghapus garis-garis yang sudah tidak diperlukan lagi.
Jika sudah seperti ini, kemudian kita bisa ke sini dengan membuat lingkaran dengan diameter 20. Setelah seperti ini, kemudian kita move. Kita move lagi. Kemudian kita dapat membuat lingkaran lagi dengan ukuran 10. Kemudian kita move. Jika sudah seperti ini, kemudian kita juga dapat membuatnya di bawah dengan ukuran yang sama, yaitu 10 dan 20. Setelah jadi, kita dapat move. Kita dapat move lagi. Ini sudah pas seperti ini. Kemudian kita dapat membuat garis bantu lagi dari tengah. Dengan menggunakan line. Ke bawah dengan diameter panjang 50. Setelah seperti ini, kemudian kita dapat tarik garis ke samping kanan sepanjang 20 dan kiri 20.
Setelah seperti ini, kita dapat kembali menarik garis ke bawah sepanjang 60, kemudian samping 20, dan kita hubungkan seperti ini. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, kemudian kita dapat hubungkan pada ujung kedua ujungnya. Setelah seperti ini, kemudian kita dapat memberikan di sudut-sudut ini lingkaran untuk menambahkan seperti aksen lengkung kecekung dengan diameter 5. Kemudian kita move. Setelah seperti ini, kemudian kita copy. Lalu kita geser. Di sini juga kita juga berikan lingkaran. Kemudian kita serta pindahkan ke sebelah sini. Bisa terlihat seperti ini. Kemudian kita dapat menarik garis lagi ke bawah sepanjang 60. Seperti ini. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, kemudian kita dapat membuat garis ke atas sepanjang 5. Lalu ditarik ke samping sepanjang 10. Seperti ini. Kemudian ke bawah 5. Sana 20. Kemudian 5. Kita hubungkan. Lalu 5 lagi. Ke bawah 5. Lalu kita hubungkan ke 5. Lalu 5 lagi. Kita tarik ke sini. Hanya 5. Kemudian
Kita juga buat sama. Sini 5, ke atas 5 lagi. Kemudian seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita dapat menarik lagi garis ke atas panjang 10. Kiri 10, kanan juga 10. Sudah seperti ini. Kemudian kita dapat men-trim garis-garis yang sudah tidak diperlukan lagi. Trim. Kemudian kita dapat break lingkarannya, memotong. Kita break semua lingkarannya. Bisa di break seperti ini. Kemudian kita dapat menghapus atau men-trim garis-garis yang tidak diperlukan lagi. Dapat kita rapi-rapihkan seperti ini. Kita break lagi. Setelah seperti ini, kita juga dapat melakukannya kepada semuanya. Ke semua sisi yang telah diberikan lingkaran. Setelah semua seperti ini, dan di sini pada bagian ini juga, di sini kita juga dapat memberikan lingkaran yang sama seperti tadi dengan ukuran yang sama, yaitu 5. Kemudian kita dapat move
Kemudian kita dapat kopinya di atas. Kita letakkan saja dulu. Kemudian kita move lagi. Kemudian ini juga kita move. Di atas ini juga kita move. Jika sudah seperti ini, kemudian kita dapat trim atau menghapus garis-garis yang sudah tidak diperlukan. Kita trim semua. Di sini juga kita trim. Kita trim lagi. Dan kita dapat menghapus garis-garis yang tidak diperlukan. Kita trim lagi garis-garis yang tidak diperlukan. Kita trim lagi. Jika sudah seperti ini, kemudian kita trim juga ini. Kita erase lingkaran. Lihat menjadi seperti ini.
terlihat seperti ini. Kemudian setelah sudah kita hapus semua, kemudian dapat menarik garis ke atas sepanjang 30. Setelah seperti ini, dan dapat menggunakan spelen. Kita buat seperti ini. Kita ulang lagi. Kita menggunakan command dengan spelen. Kita ambil dari patokan 30 tadi. Bentuk seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita dapat menghapus garis yang tidak perlu sampai keluar seperti itu. Kemudian kita dapat menggunakan hatch ini. Kita pilih hatch yang ini. Kemudian kita pilih yang ini. Kita klik yang mana yang akan kita enter. Kemudian kita klik ini. Kemudian kita atur jaraknya. Setelah seperti ini, kemudian kita dapat mengklik arsirannya tadi atau hatch-nya tadi, kemudian kita ubah jadi 0,3. Jadi arsirannya akan terlihat padat seperti ini.
Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita dapat memberikan dimensi dari gambar ini sesuai dimensi yang sudah ditentukan. Pertama, dimensi dari ini untuk lingkaran ini. Kita berikan dimensi. Dimensinya adalah R115. Kemudian yang ini tambahkan snapnya. Kemudian ini R125. Ini R145. Dan yang ini R155. Jadi seperti ini. Kemudian kita dapat mengaktifkan endpoint and center dan ortho untuk membuat garis bantu. Panjang 133 dan di sini biar kita berikan dimensi angular untuk mengetahui derajatnya berapa. Untuk memberikan berapa derajat. Sementara kita trim dulu yang bawah. Kemudian
kita berikan 37 derajat seperti ini. Kemudian kita pusing seperti ini. Kemudian kita buat lagi, kita duplikasi, kita mirror. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita berikan di sini sama seperti tadi dimensi. Dimensi yang sama, R5, dia R15, dia R5, kemudian R5 juga. Kita pindah ke atas, geser. Kita berikan juga di sini sama. Ini R50. Ini diameter 22. Simbol diameter 22. Seperti ini. Kemudian di sini juga R32,5. Dan di sini terdapat mengubah sedikit ini.
Bisa di OSNAP terlebih dahulu, kita di OSNAP. Garis ke atas 60. Kemudian kita berikan dimensi 60 seperti ini, dan di sini salah sedikit. Dan kita dapat memberikan garis bantu di sini untuk membuat dimensi. Kita dapat berikan dimensi. Nah, seperti ini. Dimensi 60. Kemudian di bawah sini juga sama, kita berikan dimensi juga. Jawaban orto dan tanggal 40. Empat. Kita berikan dimensi 40. Kemudian kita berikan dimensi lagi
dengan garis bantu. Lima, kemudian kita trim. Kita berikan dimensi. Lima seperti ini. Kemudian kita berikan lagi garis dimensi. Kita matikan ortonya. Garis dimensi. Itu dengan kemudian setelah jadi seperti ini, dia dapat melanjutkannya lagi dengan menambahkan lagi dengan menghapus ini beberapa yang tidak diperlukan. Terus setelah itu kita dapat menambahkan, kita matikan OSNAP. Kemudian kita lagi R5. Nah, jadi dilihat seperti ini. Dan kita beri terakhir hapus ini, tidak diperlukan lagi. Nah, seperti ini. Untuk membuat warna kuning itu mungkin opsional saja. Jadi hasil akhir dari gambarnya seperti ini sesuai dengan soal. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.